Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Tifa, salah satu tersangka yang beberapa hari lalu baru saja menjalani sidang perdananya, membuat sebuah cuitan di akun media sosial X-nya sambil curhat kalau dia katanya sudah mulai kehabisan uang. Waduh, pertanyaannya, apakah duit bohir kalau memang ada udah habis? Ataukah sudah diembat semua sama kawan kalian? Bahkan si Tifa ini minta tolong dana dari netizen. Kok bisa gitu ya? Nah, di sisi lain, Rismon, orang yang kemarin juga sempat menjadi tersangka tapi sekarang sudah tobat dan banyak membongkar bagaimana kelakuan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Sekarang dia membongkar lagi bagaimana Tifa beserta dengan kuasa hukumnya konon katanya bersedih karena dipecat oleh Abraham Samad. Waduh, kasihan sekali orang-orang ini ya kan. Nah, terakhir saya punya tayangan di mana Roy Suryo kabarnya bertemu dengan orang besar, teman-teman. Kira-kira apakah orang besar ini yang mensupport Roy Suryo dalam kasus ijazah Pak Jokowi? Nanti kita simak ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, ngeri kali. Ada siapa aja tuh? Ada siapa aja tuh? Nah, inilah yang kemarin atau beberapa hari lalu disebutkan oleh Roy Suryo kalau dia konon kabarnya menghadiri reuni kabinet Indonesia Bersatu kalau nggak salah ya, di era pemerintahan SBY. Dan ini mantan-mantan menteri SBY semua nih. Dan waktu itu Roy Suryo mengatakan kalau banyak dari mereka yang memberikan dukungan moral terhadap Roy Suryo. Bahkan ada yang memberikan dukungan yang lebih. Waduh, tapi dia tidak spill namanya siapa. Ini kan bikin kita penasaran. Dukungan lebihnya ini seperti apa, teman-teman ya kan? Dan mungkin kalian tidak asing dengan wajah-wajah orang ini ya kan? Iya kan? Nggak asing kan? Waduh. Kita jangan berspekulasi lebih jauh ya, jangan. Kita tuh sampai ada tepuk tangan ya kan? Kita cukup melihat, ditepuk-tepuk dadanya, dada belakangnya teman-teman, punggungnya lebih tepatnya ya. Waduh, ngeri sekali. Widih, apakah kalian tidak curiga melihat video ini ya? Apakah kalian tidak curiga setelah menyaksikan tayangan ini, teman-teman? Ini kan menarik nih. Nah, coba kalian lihat wajah-wajahnya. Perhatikan wajah-wajahnya, teman-teman. Tifa Usia Tiasuma alias Dr. Tifa mengaku kehabisan dana di tengah sidang kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara ia mengaku dalam perjuangannya membutuhkan banyak dana. Oleh sebab itu, saat ini Dr. Tifa mulai melakukan penggalangan bantuan. Pengakuan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitan di akun X pribadi pada Sabtu 4 Juli. Dr. Tifa mengaku sejak 30 April 2025 ia menggunakan dana pribadi dalam kasus ijazah Jokowi. Meski mengaku tertatih, namun Dr. Tifa menyebut dirinya selalu tinggi hati dalam 1 tahun terakhir. Pasalnya, Dr. Tifa tidak mau menerima donasi, bantuan, santunan dari manapun. Bentar. Sejak 30 April dia sudah menggunakan dana pribadi. Sebelum itu, dia menggunakan dana apa? Sebelum 30 April, dia menggunakan dana apa? Itu yang harus dijawab sama dia. Dana apa yang dipakai Tifa ini? Dana bohir kah? Dana sumbangan kah? Dana donasi kah? Dana apa kira-kira? Nah, coba teman-teman komen di bawah. Kira-kira Tifa pakai dana apa? Sampai-sampai dia kehabisan duit katanya dari 30 April sampai sekarang. Cuma 2 bulan loh dia kehabisan duit. Apalagi sekarang mulai masuk sidang. Ya kita kalau membayar pengacara itu kan ya lumayan, teman-teman. Pun bayar ahli juga ya mahal juga. Ini apakah sudah mulai ditinggal bohir si Tifa ini? Pada akhirnya saat ini Dr. Tifa berbesar hati dan memutuskan penggalangan dana. Adapun penggalangan dana yang disebutnya sebagai perjuangan semesta dilakukan
dengan menjual buku-buku karyanya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa menegaskan jika publik ingin membantunya agar kuat di tengah sidang ijazah Jokowi, maka bisa dengan cara membeli bukunya. Di bawah cuitan tersebut, Dr. Tifa mencantumkan nomor rekening dan nomor WhatsApp. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau. Itulah instan karma kau, Tifa. Seorang yang mengaku pejuang kebenaran dan kejujuran. Ya. Seorang yang sekarang dielulukan sebagai pejuang kebenaran dan kejujuran. Tidak membayar utangnya kepada seorang single parent, seorang ibu. Di manalah kejujuran dan kebenarannya orang. Ya, makanya saya bilang dulu banyak orang nggak percaya. Ya, saya pun sudah ditipu oleh si Tifa ini. Ditipu bulat-bulat, mentah-mentah. 1 tahun saya kenal sama dia, ditipu juga saya sama dia. Kenal manusia apa itu? Ya. Jadi kan ada pejuang itu kebenaran, kejujuran. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Itulah instan karma kau, Tifa. Ya. Pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad, ya, baik saya, Roy Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik. Wah, Ya, kejadian apa tuh? yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama. Kejadian Ya. apa tuh? Nah, pada saat itu, ya, Tifa ini, ya, entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat. Ya. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa, ya, antara Abraham Samad dan Tifa. Dipecat Ya, jadi pada klien. saat Tifa ini dipecat, ya, dan Tifa saat itu nangis gitu ya kan. Kenapa Nangis. saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Itulah yang terjadi. Saya cuma diam, apa yang terjadi di antara orang ini dua. Kok tiba-tiba si Tifa dipecat oleh Abraham Samad. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa pertimbangannya, ya kan, si Tifa ini, gitu loh, ya kan. Waktu yang pertama ini kami masih berpandangan pra pertama itu adalah bagian dari upaya hukum, sekalipun kami berpandangan agak berlebihan. Tapi kalau untuk pra kedua ini, mohon maaf, kami berpandangan upaya hukum ini selain tidak logis, juga nyata-nyata ditujukan untuk mengulur sidang. Kenapa? Karena topik pra kedua ini adalah penetapan tersangka, yang tentunya itu diuji dalam tahap penyidikan. Dalam konteks Pak Roy berstatus tersangka. Hari ini kan sudah bukan lagi penyidikan. Pada saat permohonan didaftarkan, bukan lagi dalam penyidikan, bahkan berkas sudah diajukan ke persidangan, cuma tertunda karena ada pra. Jadi statusnya pun sudah dalam persidangan, sekalipun belum dimulai ya, tertunda. Kedua pun status beliau sebagai terdakwa. Jadi upaya ini selain tidak logis, juga terlihat betul untuk mengulur sidang. Yang menarik buat kami adalah dua. Pertama, ini membuktikan bahwa Pak Roy tidak confidence, baik dengan putusan terhadap pra pertama, yang ini juga belum putus, dia sudah mengajukan upaya hukum lagi. Kedua juga dia tidak confidence dalam hal pembelaannya di pokok perkara, sehingga yang dilakukan adalah sekedar mengulur-ngulur. Di sisi lain, saya berpandangan, karena kebetulan nih saya sendiri ikut dalam perumusan KUHAP di Komisi 3 DPR mewakili organisasi advokat. Saya tahu betul perubahan aturan pra ini sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, yaitu membuka akses to justice bagi masyarakat yang memang menjadi korban dari upaya-upaya paksa maupun penetapan status yang dalam penyidikan. Tapi kalau hari ini digunakan hanya sekedar untuk mengulur perkara, menurut saya ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder hukum, dan saya harapkan hakim harus tegas mengeluarkan putusan selak untuk mendrop pra kedua, karena betul-betul ini
di luar konteksnya. Namun ya, sekali lagi kita tunggu apakah betul ketika di bawah Pak Jokowi dibuktikan itu semua asli, apakah akan berhenti? Mudah-mudahan berhenti Enggak perkaranya, sih, Mbak. Kemudian enggak mereka sih. mencoba melaporkan Pak Jokowi pemalsuan di Barreskrim. Kita menang juga karena laporannya penyelidikannya dihentikan. Jadi apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita tidak ada avenue lain selain mengajukan laporan ini agar insentifnya adalah mengenai status ijazah inilah yang dibuktikan. Dari awal tujuan kami tidak mengenai memidanakan orang dan sebagainya, tapi mau tidak mau harus kami lakukan ini agar status ijazah ini menjadi clear. Oke, Mas Yakub, artinya kalau biasanya selama hampir 2 tahun ya kita di sini mendiskusikan tentang kasus dugaan ijazah Jokowi palsu, kemudian ada kata-kata nanti akan ditunjukkan di persidangan, artinya di persidangan inilah nantinya Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Ya, karena dalam suatu peradilan pidana tentu saksi korban itu sangat biasa dan wajar untuk diperiksa, Mbak. Ketika Pak Jokowi mendapatkan undangan untuk hadir diperiksa di persidangan sebagai saksi korban, beliau akan hadir dan menunjukkan ijazahnya. Dan bukan hanya ijazah yang disita, tapi ijazah dari SD. Saya sempat tanyakan ke beliau, Pak, kenapa harus dari SD? Dan beliau mengatakan, kalau saya tidak bawa ini, justru nanti akan bisa dipermasalahkan lagi di kemudian hari. Betul, Sehingga betul. saya bawa semua deh, agar mereka semua puas, tidak ada lagi yang bisa mempermasalahkan. Namun ya, sekali lagi kita tunggu apakah betul ketika di bawah Pak Jokowi dibuktikan Enggak itu semua asli, apakah akan berhenti? Mudah-mudahan Enggak sih. berhenti perkaranya. Belakangan nampaknya ada yang bilang Mas Gibran ditinggalkan Prabowo. Ini kan bahasa Sekarang baliho-balihonya Pak Prabowo nggak ada Mas Gibran. ya kan kalau Gimana ini kan konspirasi aja menurut saya. Saya kan hubungan baik sama beliau berdua. Oke. Dengan Pak Prabowo baik, dengan Mas Gibran juga baik. Yang saya lihat Mas Gibran sangat komit untuk menyupport dan mendukung Pak Prabowo. Termasuk beliau ke daerah-daerah. Termasuk ke daerah Pak Prabowo tahu itu. tahu lah. Tidakkah Pak Prabowo memikirkan ini gayanya Gibran yang akan melampaui saya? Iya, kalau misalnya kita sudah sampai di level presiden itu, jangan ditakar cara berpikirnya sama dengan kita gitu loh. Aku senang. Kita yang receh-receh ini, pikirnya hitam putih begitu. Ya, Udah ya. sampai di level Pak Prabowo nggak begitu lah cara berpikirnya. Aman-aman aja berarti Bang. Dan harus diingat juga, Pak Jokowi itu pernah jadi presiden. Yes. 10 tahun beliau jadi presiden. Dan kalau ada orang bilang Pak Jokowi intervensi dan segala macam, Ya. Pak Jokowi pernah bicara sama saya. Saya ini pernah 10 tahun jadi presiden. Saya nggak suka diintervensi-intervensi. Ya. Jadi beliau sangat paham itu. Jadi sekarang menurut saya sudah dalam porsinya aja. Karena memang wakil presiden itu tidak di depan, dia mendampingi presiden. Ya mungkin memang exposure yang tidak terlalu masif seperti presiden. Tapi memang biasa wakil presiden di mana-mana dan kapanpun seperti itu. Jadi, tapi kalau melihat kompak, saya hakul yakin mereka berdua sangat kompak. Sangat Ya. kompak. Saya hakul yakin hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Enggak Rumor ada di mana-mana, masalah. udah dari kapan tahun rumor di mana-mana. Tapi mereka ketemu aja. Dalam satu kesempatan saya diskusi dengan Gibran ya tentang geopolitik. Gimana Bang? Pemikiran Abang gimana? Ya dia paham betul itu media-media internasional. Bagaimana perkembangannya Bloomberg, bagaimana CNN, bukan CNN Indonesia ya, CNN internasional, kemudian BBC, dia menjelaskan kepada saya bahwa ini perkembangannya seperti ini. Gitu ya. Dan dia mengikuti perkembangan internasional berdasarkan media-media utama mainstream yang ada di dunia. Dan kemudian soal politik global dia juga cerita, geopolitik dia juga cerita. Saya bilang, apa menurut Bang Zulfan, saya harus sampaikan ini secara terbuka kepada publik ini. Pikiran-pikiran saya ini. Iya. Saya bilang nggak usah, lebih bagus Bapak itu dianggap bodoh aja. Oh Abang bilang begitu? Ngapain kita dianggap pinter? Biar aja, dianggap bodoh nggak apa-apa. Dianggap pelongo-pelongo biar aja. Tapi kan sebenarnya nggak gitu. Saya bilang sama dia begitu. Iya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sekilas dari diskusi Abang dengan Mas Wapres baru-baru ini itu, penilaian Abang apakah kalau itu terjadi ya kan, entah sepertinya akan seperti apa kan kita juga nggak tahu Bang. Tapi semisalnya akan seperti itu. Abang sebagai seorang politisi senior tentu nggak akan mengatakan sembarangan, wah pantas dan nggak pantas. Menurut Abang pantas nggak untuk maju sebagai RI 1 2029? Pantas. Pantas Obama 42. Clinton 40. Maju presiden. Iya kan? Kalau kita bicara usia, kan lain negara lain lagi ininya kan, persoalannya kan. Nah,
Jadi orang itu harus dilihat dia mau belajar, mau bekerja atau tidak. Ada orang 80 tahun nggak mau belajar, nggak mau kerja serius, kan ada juga. Iya. Ada Ya kan? juga. Nah, ada. yang penting dia anak muda yang mau bekerja, punya semangat, ya kan, untuk maju ke depan. Dia kan sekarang dengan turun-turun ke masyarakat juga Gibran itu kan dia mau mengenal Belanja persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu pasti dia sampaikan ke Pak Prabowo. Persoalan Pak Prabowo mau eksekusi atau enggak itu bukan urusan dia kan. Tapi pasti saya yakin dia bilang, setiap saya turun ke daerah, saya temukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, saya sampaikan ke Pak Presiden atau ke Seknek. Masalah selanjutnya kan bukan tugas saya nggak punya otoritas untuk melanjutkan atau keputusan akhir bukan di tangan saya. Gitu. Dia tahulah bahwa wakil presiden itu fungsinya apa gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kita sedikit ngikutin Rismon ya kan. Kicau. Ini Rismon ini makin berbahaya sepertinya teman-teman. Dia semakin menjadi ancaman bagi para gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Ini bahaya nih karena dia mulai membongkar, menguliti satu persatu mengenai perbuatan-perbuatan mantan rekan-rekannya dulu. Wih, kemarin viral ya kan, 8 pasangan. Wih, ini viral banget nih 8 pasangan perselingkuhan kumpul kebo. Nah, ini diungkapkan Rismon di dalam videonya, walaupun itu masih diduga, masih praduga tak bersalah teman-teman. Kemudian kemarin Rismon juga mengungkapkan bahwa rupanya bukan 8 pasangan tapi diduga ada 20 pasangan. Waduh. 20 pasangan gak tuh? Dan Rismon mengungkapkan juga nih bahwa ada satu pasangan yang selalu memperlihatkan kasih sayangnya di depan teman-temannya. Nah itu yang viral teman-teman ya, itu yang sudah kalian tahu lah siapa inisialnya, siapa orangnya. Kalian udah paham lah ya, tanpa rasa malu, tanpa rasa mungkin rasa apa ya, rasa menjaga jarak atau sembunyi-sembunyi, udah terang-terangan rupanya. Dan tadi Tifa, waduh, rupanya dia nangis dipecat Abraham Samad. Waduh. Pantas saat dia pidato di awal-awal tuh kalau nggak salah di bulan apa ya, itu masih ada Khosinudin. Mereka masih kompak lah. Refli Harun kalau nggak salah waktu itu belum masuk di kelompok mereka. Dia sempat pidato kalau dia protes Abraham Samad meninggalkan kelompok mereka. Abraham Samad ya menyelamatkan diri masing-masing lah pokoknya. Dan Tifa dipecat, nangis. Waduh, sampai sekarang dia kehabisan duit teman-teman. Kehabisan duit. Ya mungkin Tifa sedih dipecat Abraham Samad karena kan Abraham Samad ini kalibernya lumayan teman-teman. Mantan ketua KPK. Otomatis dia paham, ngerti mengenai KUHAP, hukum dan lain sebagainya. Dan dia dibela oleh tokoh-tokoh nasional. Kalau Tifa dan Roy Suryo ini kan tidak dibela secara terang-terangan. Tidak. Makanya mungkin dia bersedih ditinggalkan Abraham Samad yang powernya, kalibernya itu sangat luar biasa. Nangis loh. Dan tadi dia curhat, katanya kehabisan dana, kehabisan anggaran sejak 30 April. Nah, pertanyaannya sebelum 30 April, nah ini masih menjadi pertanyaan besar teman-teman. Saya juga bingung nih, kenapa dia bisa kehabisan uang? Pantas saja apartemennya disikat kemarin, disita, diambil karena dia punya hutang. Aduh Tifa ya, ada nggak sih yang mau membantu Tifa ini? Galang donasi kayak apa kayak gitu ya kan, beli kayak bukunya. Tapi apakah kalian rela membeli buku Tifa? Waduh, dan tadi Roy Suryo videonya. Gimana menurut kalian teman-teman? Video Roy Suryo bertemu dengan para tokoh. Apakah ini tokoh kunci atau tokoh apa? Karena kan Roy Suryo pernah mengungkapkan bahwa kabinet Indonesia Bersatu era SBY itu banyak memberi dukungan kepada dia. Waduh. Ini dukungannya apa nih? Dukungannya apa kira-kira teman-teman? Hah? Kira-kira apa dukungannya? Aduh, ini kan jadi bikin penasaran kita semua nih. Dan tadi Mas Wapres Gibran katanya layak maju sebagai capres 2029. Cuman saya pribadi, kita masih berpegang teguh pada arahan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo bahwa Prabowo Gibran 2 periode.
Sekali lagi, Prabowo Gibran 2 periode. Biar Mas Gibran di tahun 2034 nanti, setelah periode kedua berjalan, beliau semakin matang. Dan dengarkan tadi apa kata Bung Hasan Nasbi, tidak ada perpecahan di antara Prabowo Gibran dan juga Prabowo Jokowi. Mereka solid. Bahkan Hasan Nasbi mengatakan, saya hakul yakin. Waduh, kurang apa lagi tuh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.